Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Sore hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD, tentunya dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini. Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya hari ini pergerakan daripada XAUUSD ya, naik turunnya cukup signifikan ya kalau kita perhatikan pasca news yang tadi rilis pagi tadi di sesi Asia, yaitu setelah Bank Sentral Jepang atau BOJ ya mempertahankan suku bunga yang sangat rendah. Keputusan ini mengecewakan beberapa investor yang berharap Bank Sentral akan melonggarkan kebijakan kontrol kurva imbal hasil lebih lanjut. Dan tentunya kalau kita perhatikan tadi BOJ juga menetapkan ya minus 0,1% untuk suku bunga jangka pendek dan sekitar 0% untuk imbal hasil 10 tahun. Dengan suara bulat, Bank BOJ sendiri ya tidak mengubah panduannya yang memungkinkan imbal hasil obligasi 10 tahun bergerak 50 basis poin di samping target 0%. Dan ini sempat ya keputusan ketika menghasilkan minus 0,1%, itu indeks dolar sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dampaknya ke sana, dan terjadi penurunan pada XAUUSD ya dari posisi terakhir tadi 1910 sampai turun sampai mendekati area 50%, yaitu 1897.06. Dan setelah itu kebijakan muncul sekali lagi jam 1 ya mengenai pelonggaran kurva tersebut yang akhirnya menunjukkan potensi kenaikan yang cukup signifikan dari sesi Eropa tadi ya pukul 1 siang sampai dengan saat ini waktu menunjukkan 16:48, harga bergerak naik membentuk bullish engulfing yaitu di level 1914.81 dan menjadikan potensi ya pergerakan XAUUSD sampai dengan posisi saat ini di time frame 4 jam bergerak naik dan membentuk bullish engulfing. Dan apakah hari ini akan memberikan informasi yang kuat ya untuk time frame 4 jam, tentunya pembentukan daripada bullish engulfing ini, karena kalau kita perhatikan di beberapa hari kebelakangan memang ada potensi penurunan ya, bearish untuk koreksi, dan tepat berada di area 50% 1897.96 terjadi penguatan yang cukup signifikan ya, memang didorong daripada indeks dolar terjadi pelemahan sampai dengan sore hari ini. Nanti kita lihat ya, kita cek di time frame 1 jam untuk indeks dolar. Tapi saya akan membahas dulu untuk time frame 4 jam di XAUUSD ini. Dan tentunya dari posisi impulsif bearish dan dimakan oleh impulsif bullish yang cukup besar ya, hampir menyerupai Marubozu bullish, dan saat ini harga terus menguat sampai dengan posisi saat ini ya. Tapi tentunya nanti akan berubah candle di pukul 17.00 ya. Apakah masih mempertahankan potensi kenaikan ini ya, apakah nanti akan terjadi koreksi dulu baru naik? Tentunya yang perlu kita lihat adalah di time frame 4 jam ini memberikan dorongan bullish yang sangat kuat pasca rilisnya ya keputusan moneter dari Bank of Jepang itu sendiri. Oke, kemungkinan besar menurut saya posisinya akan bergerak naik. Tentu yang perlu kita perhatikan adalah area resisten 1916.55 ya. Tentunya kalau area 1916.55 ini terjadi breakout, artinya close di atas daripada area 1916.55, saya pastikan pergerakan XAUUSD akan berlanjut naik untuk beberapa hari ke depan. Meskipun ada koreksi retest ya, karena kalau saya lihat ketika ada pembentukan bullish engulfing ini, saya lebih suka kalau posisinya ada koreksinya ya, minimal antara 38,2% atau area 50%. Dan di area tersebut coba kita ukur dari titik terendah terakhir hari ini, karena range-nya sudah mencapai lumayan tinggi ya. Nanti kita lihat ya, kita ukur dulu areanya di kisaran 50%. Sebentar, kita coba ukur dulu ya areanya. Saya akan ambil di kisaran 50% sampai dengan 38,2%. Semoga area ini yang bisa mendapatkan informasi kuat untuk terjadinya lonjakan ya. Oke, ada 3 informasi yang perlu saya infokan, yaitu yang pertama area 1910.78 dan area 1908.07 sampai dengan 1905.88. Itu menjadikan titik pemantauan untuk hari ini. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu di time frame 1 jam. Karena saya melihatnya, Anda bisa lihat di selama
pukul 1 siang ya sampai dengan saat ini 1 2 3 4 selama 4 jam ke belakang terjadi tekanan buyer yang cukup signifikan, dan tadinya memang sudah menyentuh area 50% dan membentuk bullish engulfing. Dan tentunya tetap ya acuan saya adalah 1916.55 yang menjadikan titik apakah ini nanti terjadi breakout atau tidak. Tapi kalau ini terjadi breakout, maka saya akan mencari titik area buy yaitu di kisaran antara 23,6% sampai dengan area 50%, karena area tersebut seringkali ketika ada bullish engulfing ada koreksi sedikit ya, dan tentunya setelah itu dia akan naik menuju ke area resisten yang lebih tinggi. Dan ini saya tandain untuk saya tulis di sini untuk pemantauan hari ini ya. Areanya cukup banyak, 23,6%, 38,2% sampai dengan 50%. Tentunya di sini di kisaran 1905 sampai dengan 1910.78. Itu menjadikan target pemantauan untuk hari ini. Oke, itu yang pertama ya yang perlu kita lihat. Dan tentunya nanti malam juga akan ada rilis yaitu mengenai retail sales ya. Nanti saya akan bahas lagi setelah tadi juga sudah saya bahas sebenarnya di analisa indeks dolar ya. Sekarang kita coba lihat dulu untuk pergerakan indeks dolar sampai dengan sore hari ini seperti apa. Kita lihat dulu ya pergerakannya untuk indeks dolar di time frame 1 jam. Nah, kita bisa lihat ya tadinya memang sempat terjadi kenaikan, setelah itu ada terjadi penurunan yang cukup signifikan ketika BOJ meeting hasil dari tadi yang sudah disampaikan ya, dan di mana posisinya memang turun tajam ya. Anda bisa lihat meskipun dalam area masih dalam area konsolidasi ya, tapi ini sudah breakout di bawah low weekly. Apakah nanti di sesi Amerika akan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan? Tentunya kalau kita perhatikan tekanan ini masih mendorong kuat pergerakan indeks dolar terjadi pelemahan pada hari ini, dan tentunya ini akan menguji kuat wilayah berikutnya adalah titik terendahnya di 2 hari kemarin yaitu 101.773, dan posisi di time frame 1 jam belum ada potensi pembalikan ya, belum ada potensi pembalikan candle baik itu bullish engulfing ataupun bullish pin bar, dan posisinya juga masih impulsif sekali ya, belum ada pembentukan area base ataupun konsolidasi di area saat ini. Tentunya kita lihat dulu ya nantinya. Yang bisa kita lihat dari posisi saat ini, indeks dolar ini dalam posisi tekanan seller yang cukup kuat. Ininya di situ. Jadi sudah melemah dan sudah bergerak di bawah daripada pembukaan tadi pagi, dan tentunya ini akan berdampak kepada XAU USD akan terjadi kenaikan. Oke, itu posisi saat ini ya untuk indeks dolar. Masih kecenderungan dalam potensi kuat turun. Kita nanti lihat rilis newsnya nanti malam ya, hasilnya seperti apa. Sekarang kita balik dulu di XAU USD ya. Oke, XAU USD juga posisinya masih menguat. Menurut saya kalau nantinya ya akan rilis news, akan memberikan informasi yang sangat kuat. Setelah ini saya akan bahas untuk kalender ekonomi nanti malam, tapi saya buatkan dulu kondisi posisi saat ini ya. Menurut saya, harapan saya sih, keinginan saya harga bisa berpotensi retest dulu ya, ataupun dia ketika sudah breakout ya, breakout di atas ini maka akan menguji kuat resisten tertingginya yaitu 1919.77. Besar harapan saya posisinya minimal koreksi dulu sampai area antara area 23,6%, 38,2 atau 50% dari pembentukan bullish engulfing ini. Tentunya kalau dia sudah terkoreksi di sini tinggal kita pantau apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar di wilayah ini ya, di time frame 1 jam ataupun 30 menit. Dengan asumsi harapan saya dia akan bergerak naik lebih tinggi yaitu di 1928.89 yang menjadikan titik tertingginya di beberapa hari kemarin yaitu di hari Senin. Oke, posisinya masih strong untuk naik ya, tinggal kita lihat. Artinya area resisten 1916.55 ini yang menjadikan penentu ya, apakah akan betul-betul kuat naik sampai nanti memasuki sesi Amerika ya, karena nanti ada news yang akan rilis pukul 20.30. Oke, sekarang kita lihat dulu newsnya, hasilnya, kondisinya nanti prediksinya seperti apa saya akan bahas. Oke, langsung aja kita lihat untuk kalender ekonomi malam ini. Untuk data ekonomi malam ini yang akan rilis ya tanggal 18 Januari. Di sini saya akan bahas ada 2 ya high impact yang warna merah yaitu pukul 8.30 PM atau 20.30. Di mana ada retail sales. Kita akan buka dulu untuk data ekonominya untuk retail sales sendiri.
kalau kita perhatikan dari data retail sales di sini, bulan Oktober memang ada kenaikan sebesar 1,3% ya. Pertumbuhannya sangat bagus sekali. Daya beli masyarakat sangat tinggi ya di bulan Oktober. Kemudian di bulan November ada penurunan minus 0,6%. Dan kondisinya di bulan Desember ini dari data minus 0,6% ini diprediksikan yang data masuk dari konsensus sendiri sebesar minus 0,8%. Artinya jika mana data ini sesuai dengan prediksinya muncul atau aktualnya keluar minus 0,8%, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Karena apa? Retail sales ini daya beli masyarakat yang sangat minim di sini mengkondisikan bahwasannya ekonomi Amerika lagi melemah. Dan kalau kita lihat memang inflation rate kemarin datanya atau CPI ya turun dari 7,1% menjadi 6,5%. Menurut saya dengan kondisi penurunan inflasi kemarin pasti dampaknya juga kepada retail sales. Karena sangat erat hubungannya ya, yang sudah saya buatkan tadi juga di video sedikit saya sampaikan mengenai retail sales ya di video untuk short di YouTube, silakan tonton. Dan di situ sangat berhubungan sekali dengan inflation rate. Tentunya jika mana ekonomi Amerika melemah dan retail sales juga turun, pastinya The Fed berhasil dalam menekan inflasi yang ada di Amerika saat ini. Dan ini akan berhubungan sangat kuat atas keputusan nantinya The Fed ketika tanggal 1 Februari dalam memutuskan tingkat suku bunga, baik dinaikkan sebesar 50 basis poin ataupun 25 basis poin. Dan harapan saat ini para sentimen pasar ya atau pelaku pasar sih berharap The Fed sendiri menaikkan hanya sebesar 25 basis poin. Kalau kita lihat dari data retail sales saat ini yang nanti akan kita lihat ya apakah betul-betul aktualnya sesuai dengan prediksi sebesar minus 0,8% atau bisa di bawahnya minus 0,8%. Tapi kalau nantinya prediksi ini ternyata aktualnya di atas daripada prediksi di atas minus 0,8%, bahkan bisa tumbuh di atas 0%, hati-hati ya. Indeks dolar akan terjadi penguatan dan tentunya PR kepada The Fed sendiri atau Jeremy Powell besar juga nantinya ya untuk penyampaian besar kemungkinan akan dinaikkan sebesar 50 basis poin. Posisinya seperti itu menurut gambaran daripada saya sendiri setelah saya melihat dari data ini. Oke, jadi itu dari retail sales ya. Sekarang coba kita lihat dari kondisi news berikutnya adalah PPI. Ini di jam yang sama 8.30 ya. Kita coba lihat dulu untuk data PPI sendiri. Kalau dari PPI tentunya di bulan November itu datanya sesuai dengan di atas ya, naik. Maksud saya posisinya naik 0,3% ya, dari data sebelumnya adalah minus 0,4%. Dari posisi ini kalau kita perhatikan diprediksikan hari ini ya ada penurunan sebesar minus 0,1%. Jadi kalau hari ini dari PPI sendiri mengikuti daripada hasil dari konsensus sendiri ya atau previousnya dari forecastnya turun di bawah forecast ya, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Memang dari dua informasi ini baik PPI ataupun retail sales tidak mendukung daripada indeks dolar menguat dari datanya ya. Tapi nanti kita lihat aktualnya apakah sesuai dengan yang diprediksikan minus 0,1% atau di atasnya daripada perkiraan, oke, atau forecast ya. Tentunya nanti sangat berpengaruh ya terhadap keputusan-keputusan The Fed baik itu dari hasil PPI sendiri ataupun retail sales sendiri. Dan tentunya nanti saya akan update ya di ZF Brotherhood untuk hasil data ekonomi yang akan rilis hari ini ya. Nanti insya Allah saya akan informasikan di ZF Brotherhood. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita kembali lagi di analisa teknikal untuk XAUUSD hari ini ya. Jika mana hal itu terjadi ya, dari yang saya sampaikan indeks dolar melemah, maka XAUUSD akan diprediksikan makin kuat, makin kokoh kenaikannya dari tadi siang sampai dengan nanti malam. Tentunya target berikutnya itu bisa mencapai menguji level 1928 ya. Di sini yang menjadikan target saya tandain dulu. Posisinya akan menguat ya sampai dengan posisinya di level tertingginya, yaitu di resisten terakhir tertingginya targetnya sampai area sini. Oke, yaitu di 1928.89. Jika mana hasil daripada news retail sales ya sesuai dengan yang diprediksikan.
maka indeks dolar bisa terjadi pelemahan dan XAUUSD terjadi kenaikan. Oke, jadi sementara yang saya akan tunggu dulu area 23,6% sampai area 50% ya, yaitu 1905,88 sampai dengan 1910,78. Hal ini nanti kita lihat apakah ada potensi pembalikan atau masih impulsif bearish yang menekan posisinya kembali lagi turun. Oke, tentunya ini yang bisa saya sampaikan sampai dengan sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka ya semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.